Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, pemerintah resmi menaikkan PPN menjadi 12% di Januari 2025. Di tengah kebijakan kenaikan PPN tersebut, pemerintah juga menyiapkan sejumlah skema insentif atau bantuan. Pemerintah pastikan kenaikan PPN 12% pada 1 Januari 2025. Kenaikan PPN dikenakan untuk barang-barang mewah dan premium. Tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12% per 1 Januari. Barang-barang yang dikenakan pajak mencakup beras dan buah premium, daging premium Wagyu dan Kobe, ikan premium seperti salmon dan tuna premium, aneka udang dan krustasia premium seperti king crab juga terkena kenaikan pajak. Selain itu, jasa pendidikan premium seperti pendidikan standar internasional juga dikenakan kenaikan pajak. Jasa pelayanan kesehatan medis VIP dan listrik pelanggan rumah tangga dengan daya 3.500 hingga 6.600 volt ampere juga mengalami kenaikan pajak. Terkait kenaikan PPN, sejumlah bantuan untuk masyarakat berpenghasilan rendah telah disiapkan pemerintah. Kami memberikan insentif perpajakan itu dalam magnitude yang sangat besar. Di antaranya, bantuan pangan beras 10 kg per bulan, PPN 1% ditanggung pemerintah untuk tepung terigu, gula industri dan minyak kita. Pemerintah juga memberikan diskon tarif listrik sebanyak 50% untuk daya listrik hingga 2.200 volt ampere di bulan Januari dan Februari 2025. Untuk kelas menengah, pemerintah menyiapkan sejumlah insentif. PPN ditanggung pemerintah untuk properti dengan nilai maksimal 5 miliar rupiah dari Januari hingga Juni 2025. Pemerintah menanggung 100% PPN. Sementara pada Juli hingga Desember 2025 ditanggung 50%. PPN ditanggung pemerintah untuk otomotif, khususnya kendaraan hybrid atau listrik. Insentif PPH ditanggung pemerintah untuk pekerja padat karya dengan gaji sampai 10 juta rupiah. Pemerintah mengoptimalkan jaminan kehilangan pekerjaan, baik dalam bentuk tunai maupun pelatihan, seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Kartu Prakerja. Pemerintah akan memberikan relaksasi atau diskon 50% atau iuran jaminan kecelakaan kerja industri padat karya. Untuk UMKM, pemerintah memberikan insentif berupa perpanjangan masa berlaku PPh final 0,5%. UMKM dengan omset di bawah 500 juta dibebaskan PPh. Ada skema pembiayaan industri padat karya, misalnya adalah untuk keringanan pembelian mesin, ada subsidi 5%. Dan untuk membahas selengkapnya pemirsa, kami telah terhubung dengan staf ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal. Selamat sore Pak Yon, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Selamat sore Mbak Nadia. Selamat sore Pak Yon, ini kenaikan PPN 12% per 1 Januari 2025 ini cukup menimbulkan gejolak publik Pak Yon. Apa sebetulnya alasan utama kenaikan PPN menjadi 12%? Kalau kita lihat sebenarnya menarik ke belakang ke pelaksanaan Undang-Undang HPP. Kalau kita lihat pada saat diimplementasikan Undang-Undang PP pada tahun 2022 yang lalu, kita melihat bahwa kenaikan PPN itu tidak berdiri sendiri begitu Mbak Nadia. Jadi ada satu paket kebijakan yang telah digelontorkan pemerintah pada waktu itu, baik yang tujuannya juga untuk membantu masyarakat, dan di sisi lain tadi ada 3 prinsip yang kita gunakan, azas keadilan, di mana masyarakat yang mampu tentunya membayar tambahan beban pajak, sementara yang kurang mampu itu kita lindungi. Kemudian juga keberpihakan gitu ya. Nah, pada saat kita implementasikan Undang-Undang HPP pada tahun 2022 yang lalu, itu kita ada beberapa area yang sudah kita terapkan. Misalnya untuk membantu masyarakat kurang mampu, pada waktu itu kita perkenalkan fasilitas pajak UKM yang tidak bayar pajak di bawah 500 juta gitu Mbak Nadia. Kemudian kita juga berikan fasilitas termasuk berbagai fasilitas PPN untuk barang-barang kebutuhan pokok yang jumlahnya kalau kita jumlahkan Mbak Nadia itu insentifnya bisa senilai 265 triliun perkiraan kita untuk tahun 2025. Nah, di sisi lain pada saat Undang-Undang HPP itu juga kita undangkan, kita juga memberikan tambahan
pajak kepada masyarakat yang tergolong mampu. Oke. Di mana kita perkenalkan tarif pajak 35%, tarif tertinggi untuk masyarakat yang berpenghasilan di atas 5 miliar gitu Mbak Nadia, tadinya maksimal 30%. Jadi kalau kita tarik ke belakang, ini adalah satu paket kebijakan yang kita desain pada waktu itu dengan memperhatikan setidaknya pada 3 prinsip: gotong royong, keadilan, dan keberpihakan. Demikian Mbak Nadia. Oke, ini kan memang akan diterapkan secara selektif dan menyasar kelompok barang yang dikategorikan premium begitu ya Pak Yon. Tapi juga di sisi lain ada kekhawatiran ini bisa menurunkan daya beli dari konsumen terutama untuk kelompok menengah ke bawah. Apa mungkin kebijakan lainnya yang ditawarkan untuk masyarakat agar ini bisa meringankan beban mereka? Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Menteri tadi, kita dengarkan sekilas bahwa paket PPN naik menjadi 12% ini, kemudian kita lengkapi dengan berbagai insentif yang diberikan kepada masyarakat. Insentif yang pertama diberikan kepada masyarakat adalah satu, berbagai pengecualian yang kita berikan selama ini yang tadi saya sebutkan jumlahnya 265 triliun, baik itu barang seperti beras, jagung, daging, ayam, telur, dan sebagainya, itu tetap kita berikan fasilitas. Kemudian yang kedua, untuk barang-barang tertentu yang sifatnya juga sangat dibutuhkan orang banyak, Mbak Nadia, yang selama ini kemudian bayar pajak 11%, itu kita tetap bayar pajak 11% masyarakat. 1% kenaikannya ditanggung oleh pemerintah. Barangnya ada 3 kelompok, yaitu tepung terigu, minyak kita, dan juga termasuk satu lagi minyak goreng dan gula pasir industri. Ada 3 kelompok. Dan yang ketiga, kita juga memberikan berbagai komplemen untuk insentif yang tadi sudah disampaikan. Baik untuk masyarakat, baik untuk pekerja rumah tangga seperti tadi kita sampaikan, ada diskon listrik, ada bantuan pangan, kemudian untuk industri padat karya ada PPh 21 yang ditanggung pemerintah, kemudian juga termasuk tadi revitalisasi mesin kita berikan subsidi untuk bunganya sebesar 5%. Kemudian untuk perumahan ada PPN yang ditanggung oleh pemerintah, ini tentu juga menyasar golongan menengah sebenarnya. Kemudian untuk kendaraan listrik tadi kita berikan juga semacam PPN, DTP sebesar 10%. Nah itu yang beberapa insentif yang menjadi pelengkap sehingga kita berharap potensi adanya dampak yang dirasakan oleh masyarakat akibat kenaikan barang karena adanya PPN naik menjadi 12% dari 11% ini bisa kita cover melalui berbagai insentif-insentif yang baik sudah existing maupun yang kita perkenalkan baru. Demikian Mbak Nadia. Oke, untuk kriteria siapa saja yang berhak mendapatkan insentif ini, golongan mana saja Pak Yon, dan ini akan berlaku berapa lama? Baik, kalau insentif Mbak, karena kita lihat ini macam-macam ya insentifnya, ada yang berlaku 2 bulan, ada yang berlaku 1 tahun, ada yang karena kalau kita lihat ini lebih banyak, ada yang berbasis penerima, ada yang berbasis barang. Sebagai contoh, misalnya kalau kita lihat untuk industri rumah tangga, tadi kita lihat bantuan pangan Mbak Nadia itu kita berikan sebesar 10 kilo per keluarga, itu per rumah tangga untuk selama 2 bulan. Jadi selama 2 bulan nanti untuk 16 juta calon keluarga penerima ini akan menerima bantuan sekitar 20 kilo. Kemudian diskon listrik 50% itu akan kita berikan selama 2 bulan. Kemudian yang ketiga untuk kaitannya dengan tadi DTP, PPN DTP untuk bahan-bahan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat seperti minyak goreng, minyak kita, kemudian tepung terigu dan gula pasir industri itu kita berikan selama 1 tahun. Kemudian kita juga memberikan, saya lupa tadi ada satu untuk UKM Mbak Nadia. UKM ini kita berikan fasilitas. Selama ini UKM kita ada 2. Satu untuk yang berpenghasilan di bawah 500 juta tidak bayar pajak tentunya. Kemudian yang berpenghasilan 500 juta sampai dengan 4,8 miliar yang selama ini membayar 0,5%. Dan kalau mereka sudah menikmati fasilitas 7 tahun ya dari kita introduce sejak tahun 2018 yang lalu, harusnya berakhir tadi tahun 2024 ini Mbak Nadia. Namun untuk memperhatikan ini dukungan kita kepada UKM, kita perpanjang selama 1 tahun 2025. Sehingga harapan kita bahwa UKM ini tetap dapat terbantu dari sisi penghasilannya. Dan kemudian juga yang terkait dengan insentif padat karya tadi kami sampaikan, ada PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Nah barangkali kalau Mbak Nadia ingat waktu PEN yang lalu, pemulihan ekonomi nasional, itu kita berikan batas untuk karyawan dengan penghasilan 200 juta maksimal, pajaknya ditanggung pemerintah, sehingga seluruh karyawan itu yang sepanjang memenuhi kriteria itu dapat membawa penghasilan utuh, kan begitu ya Mbak ya. Nah untuk kali ini, untuk yang industri padat karya tertentu, kita akan berikan fasilitas sepanjang gajinya tidak melebihi 120 juta per bulan,
maka kita berikan fasilitas, pajaknya juga ditanggung oleh pemerintah. Sehingga harapan kita masyarakat juga tetap terbantu, malah mampu meningkatkan daya beli masyarakat. Karena insentif yang kita berikan ini, satu paket ini tidak semata-mata untuk mempertahankan daya beli saja, tetapi juga untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Demikian, Mbak Nadia. Oke, baik, ini kan bervariasi insentif dan juga keringanan ini antara 2 bulan dan juga 1 tahun ya. Jadi pertanyaan kan Pak Yon, apa yang terjadi setelah berakhir masa ini? Tapi nanti dulu dijawab ya. Pak Yon, kita lanjutkan dialog dari kita usai jeda berikut. Terima kasih Anda masih di ini sore pemirsa dan masih bergabung bersama kami staf ahli Menteri Keuangan bidang kepatuhan pajak Yon Arsal. Pak Yon, kita kembali berdiskusi ini setelah paket insentif dan stimulus di kisaran 2 bulan hingga 1 tahun ini berakhir. Adakah skema lain yang disiapkan pemerintah untuk tetap menopang daya beli masyarakat, Pak Yon? Baik, Mbak Nadia. Tadi saya koreksi sedikit, saya lupa. Yang PPh pasal 21 DTP tadi 120 juta per tahun gajinya ya, berarti 10 juta per bulan. Oke, kemudian Mbak, seperti halnya dengan berbagai insentif yang lain yang juga kita terapkan, berbagai insentif tentu secara bertahap secara berkala akan kita evaluasi gitu Mbak Nadia ya. Mana kemudian yang tepat sasaran dan tepat untuk mendorong mungkin membantu kesejahteraan masyarakat, tentu nanti akan kita evaluasi lebih lanjut, memperhatikan ruang fiskal yang tersedia. Begitu Mbak Nadia. Jadi sama juga halnya Bang Rakil, Mbak Nadia ingat dulu waktu kita pemulihan ekonomi nasional, kita pada tahapan awal kita berikan beberapa insentif, kemudian secara bertahap kita evaluasi, dalam hal nanti memang diperlukan, nanti bisa kita perpanjang. Tapi tentu sekali lagi memperhatikan perkembangan kondisi dan situasi yang nantinya kondisi fiskal yang terjadi pada saat itu. Demikian Mbak Nadia. Oke, masih ada kemungkinan diperpanjang begitu skemanya ya Pak Yon. Ya, kemudian ini kan evaluasi dulu Mbak, kan belum jalan juga ya kan, kita jalanin dulu, kemudian akan kita lihat, karena kan implementasinya pun juga tentu harus kita evaluasi Mbak ya sepanjang jalan implementasinya gitu. Oke Pak Yon, ini kan juga salah satu alasan peningkatan PPN 12% ini karena akan meningkatkan pendapatan negara dan pembiayaan. Bagaimana ini bisa berkontribusi sebetulnya Pak Yon? Pada prinsipnya Mbak, dalam konteks peningkatan penerimaan negara ya memang sejauh ini sudah kita lakukan. Policy adalah salah satu area, tapi kita juga mendorong melalui perbaikan di dalam area administrasi kita Pak. Jadi tidak semata-mata satu area policy saja. Policy itu pun juga sangat beragam untuk Mbak Nadia, termasuk di dalamnya adalah PPN. Tapi secara komprehensif kalau kita lihat untuk peningkatan penerimaan negara, kita pasti berfokus pada 2 area. Perbaikan administrasi dan optimalisasi policy yang kita miliki. Area administrasi yang itu termasuk perbaikan dari SDM, organisasi, IT, bisnis proses gitu Mbak Nadia. Sementara kalau dari segi kelihatan salah satunya tentu Cortex ya, waktu itu disebut insya Allah akan kita implementasikan segera di Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian terkait dengan policy, banyak sekali policy yang kita luncurkan, termasuk policy yang walaupun sacrifice penerimaan dalam jangka pendek, tetapi kemudian kita juga berharap akan ada pemasukan jangka panjang, seperti insentif yang baru-baru ini kita berikan dalam konteks tax holiday, allowance, berbagai insentif dalam bentuk research and development, dan termasuk PPN yang kita evaluasi ini. Dan sekali lagi, seluruh paket insentif ini merupakan rangkaian dari policy yang sudah kita canangkan sejak tahun 2021 dan 2022 yang lalu dengan diberlakukannya Undang-Undang HPP. Demikian Mbak Nadia. Oke, baik. Pak Yon, ini bisa dipertegas kembali lagi, mungkin kenaikan PPN 12% ini kan lebih tinggi dari negara-negara di Asia yang bahkan ada yang turun begitu. Kenapa harus tahun 2025? Baik, kalau melihat PPN barangkali mungkin kita perlu melihatnya secara komprehensif Mbak Nadia ya. PPN itu dipengaruhi setidaknya oleh 3 faktor, setidaknya. Yang pertama tarif, yang kedua berbagai pengecualian atau fasilitas di dalamnya, dan yang ketiga batas pengusaha kena pajak orang-orang yang akan memungut PPN. Indonesia adalah salah satu negara yang mengenal PPN dengan begitu banyak pengecualian. Sehingga itu pilihan waktu itu tarifnya relatif cukup besar, tapi dibanding negara maju kita masih di bawah, walaupun dibanding dengan beberapa negara Asia Tenggara ada beberapa yang di bawah kita. Namun demikian, Mbak Nadia, untuk pengecualian kita relatif sangat banyak. Yang kami sampaikan tadi, untuk insentif di tahun 2025 saja kita memberikan insentif kurang lebih untuk PPN saja 265 triliun rupiah. Ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang diberikan di negara lain. Kita sangat terbuka, transparan, kita punya namanya laporan belanja perpajakan. Negara lain relatif tidak punya, yang saya lihat hanya Filipina. Yang komponen yang ketiga adalah dari tarif ini juga Mbak Nadia. Kalau kita lihat beberapa negara seperti Vietnam, dia multi tarif Mbak Nadia, ada tarif 10%, ada tarif 5%. Untuk barang-barang kebutuhan pokok mereka kenakan 5% tarifnya, sementara yang lain mereka kenakan
10% begitu. Nah kita untuk barang-barang kebutuhan pokok kita berikan pembebasan, artinya 0. Jadi ini pilihan lagi di mana dia. Jadi tidak hanya semata-mata masalah isu soal tarif, tetapi kita juga harus bicara dari soal pengecualian fasilitas yang kita berikan, sama yang satu lagi pengusahanya, batas pengusaha kena pajaknya. Di Indonesia kita menerapkan batas pengusaha kena pajak 4,8 miliar. Artinya orang atau pengusaha yang omsetnya lebih kurang dari 4,8 miliar per tahun itu tidak harus memungut PPN, begitu Mbak. Nah ini berbeda. Vietnam misalnya batasnya itu hanya kalau dirupiahkan sekitar 63 juta per tahun Mbak. Sementara Thailand dan Filipina seingat saya itu sekitar 830 jutaan. Indonesia termasuk yang tertinggi di dalam hal ini. Jadi kita memberikan, karena batas tadi itu juga semacam insentif bagi pengusaha kena pajak kita. Dia tidak harus melakukan administrasi pemungutan PPN. Begitu Mbak Nadia. Jadi ketika kita melihat sebuah PPN, saya merasa bahwa kita harus melihatnya secara komprehensif dari 3 sisi tadi setidaknya. Tarif, pengecualian atau insentif di dalam skema PPN dari suatu negara, dan yang ketiga adalah siapa yang akan memungut PPN tadi, yang batasnya tidak bisa saya jelaskan. Jadi nggak bisa dari satu poin tarif saja. Demikian Mbak. Baik, semoga dengan skema insentif stimulus yang telah disiapkan pemerintah ini juga bisa membantu dan menjawab kegundahan masyarakat, terutama di kelas menengah ke bawah. Terima kasih banyak staf ahli Menteri Keuangan bidang kepatuhan pajak Pak Yon Arsal telah bergabung di Ini Sore. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Terima kasih Mbak Nadia. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Polda Kalimantan Tengah membeberkan kronologis kasus pencurian dengan kekerasan yang diduga dilakukan oleh Brigadir AKS, oknum anggota polisi dari Polresta Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam menjalankan aksinya, Brigadir AKS tidak sendiri. Ia dibantu oleh H, saksi kunci yang kini turut ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik di Treskrimum Polda Kalimantan Tengah terus mendalami kasus pencurian dengan kekerasan oleh tersangka Brigadir AKS yang menyebabkan korban, seorang sopir mobil ekspedisi, meninggal dunia dan jasadnya ditemukan membusuk di perkebunan sawit di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah beberapa waktu lalu. Selain dipecat dengan tidak hormat dari anggota Polri, Brigadir AKS kini ditahan di Rutan Polda Kalimantan Tengah bersama seorang saksi kunci berinisial H yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Dari hasil penyidikan, H berperan membantu Brigadir AKS dalam kasus dugaan pencurian dengan kekerasan ini. Saudara H diajak oleh saudara A pada waktu itu ya, untuk mencari mobil bodong ataupun mobil yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang lengkap. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat saudara A mengajak saudara H ya, berhenti di kilometer 38 ya. Kemudian saudara H yang memindahkan senpi dari posisi dashboard ke belakang kursi tengah ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pada saat melakukan kegiatan, setelah melakukan kegiatan saudara A, saudara H membantu